Halo, selamat malam Pastor David, selamat malam pemirsa. Ya, puji Tuhan. Kita sangat bersukacita ya karena sekalipun jarak yang cukup jauh tetapi kita boleh bertemu dalam satu kesempatan melalui teknologi yang luar biasa ini. Amin ya Pastor ya. Ya, Nah, Pastor Jimmy adalah sahabat saya. Beliau seorang pastor juga mengembalakan jemaat Tuhan di gereja City Blessing Bekasi ya Pastor ya, betul ya? ya, Grand Iya. Galaxy City Oh, Bekasi. Galaxy City, tepatnya di Galaxy City. Jadi Galaxy City. bagi teman-teman yang mungkin berada di daerah Bekasi juga kapan-kapan boleh mengunjungi tempat pelayanan beliau di Galaxy City. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini Pastor Jimmy akan berbagi kabar baik untuk kita semuanya dan saya percaya apa yang beliau persiapkan, apa yang akan beliau bagikan menjadi berkat untuk kita. Perlu saya ingatkan, pada saat beliau menyampaikan firman, mungkin kita memberikan waktu yang banyak untuk beliau untuk menyampaikan, membagi berkat. Nanti kalau ada pertanyaan ya atau ada komentar, ada kolom komentar di mana teman-teman bisa memberikan komentar atau bahkan pertanyaan. Ya betul ya Pastor ya, kita akan jawab ya malam Ya, hari ini ya. baik, Pastor ya. Dan tentu juga kita juga dalam Voice of Grace ini kita tentu juga menampung mungkin eh, komentar atau permohonan doa, pokok doa, barangkali ada yang butuh didoakan secara khusus. Nah, melalui media ini kita bersepakat bersama-sama berdoa, biarlah kemurahan kasih karunia Tuhan boleh menjadi berkat untuk setiap pendengar yang membutuhkan dukungan doa. Nah, malam hari ini saudara, saya rasa saya tidak berpanjang lebar lagi. Namun sebelumnya kita akan mengawali dalam doa. Saya minta dengan kasih Tuhan, sahabat saya Pastor Jimmy Apitule yang akan menyampaikan firman sekaligus membawa kita dalam doa pembukaan. Silakan Pastor. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Tuhan beri kesempatan kami lagi untuk datang di hadapan-Mu dan belajar banyak hal dari Engkau. Kami tahu Tuhan, pertumbuhan rohani kami hanya sejauh pengenalan kami akan pribadi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu lewat pertemuan malam ini, buka mata kami lagi, buka telinga kami lagi Tuhan, kami buka hati kami juga Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau yang adalah Tuhan Raja kami, Engkau adalah pemimpin hidup kami, Engkau adalah kasih karunia, sumber kasih karunia kami yang akan berbicara dan akan terus menuntun kami dalam segala kebenaran. Demi Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mendengar apa yang Kau sampaikan bagi kami. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih Pastor Jimmy. Saya percaya kita semua sudah siap untuk menerima kabar baik ya. Dan tentu kita menyapa salam kasih karunia buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya mari kita membuka hati dan biarlah seperti air yang mengalir, firman Kristus boleh menjadi berkat kita malam hari ini. Oke Pastor Jimmy, apa tema judul yang akan Pastor bagikan malam hari ini? Tema malam ini saya ambil judul kasih karunia dalam hubungan dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Wow, Di dalam kasih karunia adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin saudara. Ini satu judul yang sangat luar biasa dan saya percaya judul ini bukan cuma masalah judulnya aja, tetapi isi dari judul apa yang dibagikan oleh Pastor menjadi berkat untuk kita. Dan Pastor Jimmy mengirimkan saya PowerPoint, saya akan membantu untuk menampilkannya Pastor ya. Membantu kita juga untuk bisa mengerti setiap poin atau firman yang disampaikan, sungguh-sungguh kita diberkati di dalamnya. Waktu dan kesempatan saya berikan, silakan Pastor Jimmy berbagi berkat untuk kita. Baik, terima kasih Pastor David dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyediakan waktu untuk mendengar kabar baik ini. Saya memulai dari firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Tuhan berkata lewat Paulus, demikian tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Amin.
Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Kita memperhatikan Alkitab, Ya. terjemahan Bible Basic Inggris atau yang lain, dikatakan 3 hal penting. Bahkan dikatakan most important thing. 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan Kristen kita. Artinya hal ini nggak bisa kita sepelekan. Karena ini adalah ciri dari salah satu kehidupan Kristen, yaitu yang kita bahas. Salah satunya adalah pengharapan. Amin. Dan kalau kita nggak mempunyai pengharapan, berarti kita nggak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa hidup dalam kondisi yang seperti yang Tuhan inginkan. Mari selanjutnya kita lihat dulu apa yang disebut pengharapan itu di dalam Roma 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat atau sudah terlihat ada, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Jadi, Pastor David, bahwa pengharapan bukan sesuatu yang sudah ada pada kita. Sesuatu yang kita harap terjadi pada kita. Saya tidak berharap menikah, Pastor. Saya sudah menikah. Saya tidak berharap punya anak. Saya sudah punya anak, Pastor. Jadi pengharapan bukan sesuatu yang terjadi pada kita atau sudah terjadi. Sesuatu yang kita harapkan akan terjadi. Itu bisa disebut juga mimpi ya. Dream ya. Dream, sesuatu yang kita ingin terjadi di masa depan. Dan saya percaya kehidupan Kristen, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Amen. Dalam hal ya Pastor ya. Nah, pengharapan kita misalnya masalah keuangan, Pastor. Kita punya pengharapan agar keuangan kita dipulihkan. Orang yang belum punya jodoh berharap dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan seperti yang diinginkan. Yang punya masalah kesehatan, bebas dari sakit, penyakit, dan hari ini juga kita berdoa untuk Ibu Rosiana yang dirawat, biar Tuhan juga sembuhkan dia. Amin, amin. Percaya dalam hatinya ada pengharapan untuk sembuh, pasti. Amin. Orang yang sakit berharap sembuh ya, Pastor ya. Itu pasti. Dan dalam kondisi ini juga banyak orang stres, depresi, tekanan hidup karena COVID. Membatasi diri untuk bekerja, membatasi untuk usaha, banyak usaha tutup, itu orang bisa stres. Betul. Dan orang berharap bisa hidup dalam sukacita, sehat. Ada juga yang berharap pemulihan hubungan suami, istri, anak, dan hidup dalam keluarga dalam damai sejahtera. Yang masih kuliah berharap untuk bisa menyelesaikan studinya, dana yang diperlukan, dapat nilai yang terbaik. Kita yang melayani Pastor ya, kita juga punya pengharapan ya Pastor ya. Pendeta juga harapan pasti. Amin. Kita berharap orang yang kita layani bertumbuh, domba-dombanya sehat-sehat ya Pastor ya. Bukan pemberontak, tapi orang-orang yang betul-betul bisa hidup seperti yang kita inginkan, seperti yang Tuhan inginkan lewat pelayanan kita. Kita konseling dalam pengharapan, kita bekerja dalam pengharapan, amin. Kita berdoa dalam pengharapan, kita melakukan segala sesuatu dalam pengharapan. Jadi pengharapan sesuatu yang kita semua inginkan atau kita semua miliki di dalam Tuhan. Amin. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kita berharap dasarnya apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, Pastor. Nah, kalau kita lihat kebanyakan orang ya, masih memakai Ulangan 28, Pastor. Ulangan 28 menjadi dasar pengharapan. Kalau kita perhatikan Alkitab, itu yang Alkitab katakan, yang kita tahu memang banyak orang memakai ayat ini kalau mereka berharap pada Tuhan ingin diberkati. Ya. Mereka membaca Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, kandunganmu, ternakmu, sapimu. Kalau sekarang tuh pekerjaanmu, mobilmu, ya,
istrimu, suamimu, diberkatilah engkau masuk waktu engkau keluar. Dan kita selalu, kebanyakan orang memegang ini, Pastor. Jadi berharap referensinya ke sini ya, Ulangan 28 ya. Dan juga saya sering mendengar dulu ya, banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengkhotbahkan ayat ini menjadi dasar untuk kalau kita mau diberkati. Oh iya, betul. Betul nggak, Pastor ya? Iya, itu sering disampaikan di mimbar. Dan yang menakutkan ayat 15, Pastor. Itu masalahnya, mereka lupa untuk membacakan itu. Ya, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia. Perhatikan, Pastor, melakukan dengan setia loh. Itu kondisinya ya. Tuntutannya harus seperti itu. Setia. Iya. Dan Alkitab berkata nggak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat kan. Iya. Nggak ada yang bisa. Dan terkutuklah orang yang tidak memenuhi segala loh. Segala yang dituliskan dalam hukum Taurat. Dan ini menakutkan sekali gitu. Kalau engkau tidak bisa, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di desa, terkutuklah buah kandunganmu, adonanmu, sapimu, terkutuklah engkau waktu masuk, waktu keluar, huru hara datang. Aduh, mengerikan sekali, Pastor. Lebih banyak terkutuk daripada diberkati loh, Pastor. Kalau kita mau baca secara konteks ayat ini gitu. Iya, betul. Lebih banyak kutuknya dan kita pasti takut, Pastor. Karena apa? Kita sadar kita nggak setia. Iya, betul. Iya, Pastor. Orang perjanjian lama itu berharap dengan ayat ini kan. Waktu mereka berharap berdoa kepada Tuhan kan, patokan mereka kan hukum Taurat itu. Iya, betul. Nah, kalau Pastor lihat gambar berikutnya itu pengharapan umat Allah dalam perjanjian lama, mereka nggak selalu mendapat jawaban yang yes dong. Yes, betul. Karena bergantung apa? Bergantung mereka atau tidak. Iya. Dan umumnya mereka kan nggak bisa, mereka tahu mereka nggak baik. Pasti Itu sebabnya mereka akan berdoa dengan tangisan yang luar biasa. Betul. Sebabnya mereka, pengharapan mereka itu nggak punya dasar yang kuat karena mereka hanya mendapatkannya atas dasar perbuatan baik mereka tadi. Iya. Nah, umat Allah dalam perjanjian lama percaya Allah berkuasa. Namun nggak tahu, nggak yakin apakah Allah menjawab doa dan pengharapan mereka. Kenapa? Karena itu bergantung ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Itu masalahnya. Betul. Sehingga akhirnya jawabannya belum tentu yes, kadang-kadang no. No, betul. Bahkan kebanyakan no. Kayak kasino, Pastor. Di kasino selalu. Karena harus sejalan dengan perbuatan. Ukurannya selalu perbuatan. Masalahnya manusia itu seringkali gagal untuk setia kan. Itu benar sekali, Pastor. Benar sekali. Dan syarat doa dijawab kan ketaatan kepada Taurat. Iya. Dan untuk meyakinkan nih, Pastor, kadang-kadang mereka itu bernasar untuk meyakinkan Tuhan. Seperti kita lihat, Pastor, kan ada cerita Hana, Yefta, yang mereka bernasar. Harus berjanji supaya meyakinkan Tuhan bahwa saya itu akan setia. Tapi orang kan, namanya manusia bisa lupa. Jujur aja deh, Pastor ya, kita bernasar aja bisa lupa kok. Kita mengembalakan, kita tahu ada orang-orang yang berjanji ketika diberkati setia ke gereja, hari Minggu ada di puncak, Pastor. Padahal dulu janjinya kepada Tuhan ketika dia diberkati dia akan tiap minggu datang ke gereja atau membantu pelayan atau macam-macam. Tapi itulah memang manusia. Artinya kita nggak bisa lah menaruh pengharapan kita di atas dasar perbuatan baik kita. Itu masalahnya, Pastor. Betul. Pastor, ya nggak bisa lah. Dasar pengharapan kita kalau perbuatan kita bisa kecewa. Karena kita nggak selalu baik. Betul. Itu persoalan. Hidup kita nggak selalu baik. Dan Roma 6:14 juga mengatakan kita nggak berada di bawah hukum Taurat, Pastor. Ini sebenarnya kabar baiknya ya. Kita tidak lagi di bawah hukum itu. Jangan lagi berpengharapan dengan cara ini. Ulangan 28. Itu bukan untuk kita, itu untuk bangsa Israel. Amin. Kan hukum Taurat itu nggak ada hubungannya dengan kita, Pastor. Itu diberikan perjanjian Tuhan dengan Israel, bukan dengan gereja Tuhan loh, Pastor. Betul.
Iya. Betul nggak, Pastor? Iya. Dan Galatia 3 ayat 10 lebih parah lagi, Pastor mengatakan semua yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Wow. Ini pastinya orang Kristen baca ya. Orang-orang pada umumnya tahu, dibaca ini. Tapi kenapa ya, Pastor? Orang kok nggak bisa sampai ngeh gitu. Bahwa mereka, kalau mereka melakukan hukum Taurat, sesungguhnya berada di bawah kutuk. Pasti, ya. Tapi itu yang mereka dengarkan, Pastor. Iya. Tiap minggu, bertahun-tahun, puluhan tahun dari generasi ke generasi. Jadi Iya. ya sebelum mereka akhirnya mengalami Tuhan, kasih karunia Tuhan, akan terus saja begitu. Iya. Ini bukan hanya jemaat ya, Pastor ya. Banyak hamba-hamba Tuhan juga, teman-teman kita yang dulu juga akhirnya bersama dengan kita sekarang mengenal kebenaran ini juga akhirnya kan mengerti, Pastor, bahwa apa yang mereka katakan dulu ternyata salah kan? Iya, betul. Betul nggak, Pastor? Dan Betul. itu hamba Tuhan loh. Artinya orang-orang yang bergelut bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin dari orang tuanya juga hamba Tuhan, diajarkan seperti itu, nenek moyangnya hamba Tuhan. Jadi terus saja sampai akhirnya betul-betul mereka benar-benar menyadari bahwa tidak ada kemampuan manusia yang diharapkan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Semua yang Tuhan kasih kepada kita dasarnya cuma kasih karunia, Pastor. Amin. Tidak ada kebaikan kita di dalamnya. Haleluya. Dan kebaikan kita pun tidak cukup menjadi standar Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari sorga. Sorga standarnya terlalu tinggi untuk kita bisa penuhi, Pastor. Jadi Yesus dasar pengharapan kita ya. Betul, Amin. itu yang kita baca di ayat selanjutnya tuh, Pastor. 1 Iya. Timotius 1 ayat 1. Saya baca, Pastor ya. Ya, silakan. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Amin. Amin. Puji Dasar Tuhan. pengharapan kita sekarang Tuhan Yesus, bukan diri kita. Amin. Kita berharap kepada Tuhan, dasarnya adalah Yesus yang menjadi pegangan kita, Amin. yang menjadi kebenaran kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Kita datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Galatia 3, boleh Pastor lanjutkan? Ya. Dan Galatia 3. bahwa tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat Ya, adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. nah, jadi kalau kita hidup dasarnya hukum Taurat, kita sebetulnya tidak sedang beriman dengan benar, Pastor. Iya, iya. Iman kepada diri kita, bukan iman kepada Kristus. Sedangkan Alkitab berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Iman kepada siapa? Iman kepada karya Kristus. Betul. Perbuatan Kristus, kebaikan Kristus, Amin. karya Yesus yang sempurna. Jadi saya berharap kepada Tuhan untuk suatu pemulihan, doa saya dijawab, Tuhan melakukan sesuatu. Dasar pengharapan saya adalah karya Kristus. Amin. Itu sebabnya, Pastor, kita berdoa dalam nama Yesus, Amin. Iya. yang menjadi dasar pengharapan kita. Nah, Yohanes 14, Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. dalam namaku. Dalam namaku. Nah, tapi gini, Pastor, nih, ini saya perlu jelaskan ini, Pastor, sedikit ya. Nama Yesus itu seringkali juga dipakai sebagai mantra loh, Pastor. Oh Betul iya. nggak? Iya. Bikin mantra. Bagaimana Kalau- itu? Menjelaskan Lihat mereka gambar, pakai Pastor, sebagai lihat gambar. mantra. Mas, lo tahu nggak gambar yang ada iklan gitu ya, yang keluar dari botol, terus kuberi satu permintaan, Oh, gosok-gosok gitu ya, Aladin. botol. Kuberi satu permintaan. Jadi kita berpikir nama Yesus itu mantra doa, supaya iya, sesuatu terwujud. Iya, gitu. iya. Padahal Tuhan nggak bekerja dengan seperti itu. Itu bukan iman, itu magis. Dan daerah-daerah Kristen, apalagi di daerah saya, Pastor, dari Maluku ya, banyak yang model-model kayak gini, Pastor. Banyak sekali. Jadi orang-orang itu
pakai Alkitab, ditaruh di bawah bantal, katanya ngusir setan. Kalau bayi nggak bisa tidur, Alkitab ditaruh di bawah bantal. Terus kalau mau keluar kota Ambon, ayat firman Tuhan ditulis di kertas, terus ditaruh di gesper atau apa menjadi jimat. Aduh, itu yang begitu tuh tahyul itu, Pastor. Sama dengan orang Manado ya, zaman dulu tuh banyak seperti itu. Kalau kita mau berlayar, mau merantau, itu dikasih itulah ya, semacam opo-opo orang Manado. Tapi tulisannya ayat Alkitab. Iya, dalamnya ada Alkitab, dan itu sebetulnya penyimpangan ya, itu penghinaan terhadap nama Yesus. Loh. Nama Yesus itu bukan menjadi mantra. Amen. Nah, saya mau jelaskan di sini, Pastor. Kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Apa artinya kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena kita berdoa dalam nama Yesus, karena Yesus adalah dasar pengharapan kita. Amin. Karya Yesus yang sempurna di kayu salib itulah yang menjadi dasar kita untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Karena segala berkat diberikan dalam nama Yesus. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Dalam nama Yesus, dan nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Dan nama Yesuslah, oleh namanya kita dijadikan benar 100% sepenuhnya, Pastor. Yes, amin. Betul ya? Filipi 2 lah, kita ambil contoh 2 ayat ya, Pastor ya. Filipi 2, 10-11 mengatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala loh. Perhatikan segala. Amin. Segala, termasuk penyakit juga tunduk dong berarti. Kanker juga tunduk dong, Pastor. Amin. Segala yang ada di bumi tunduk kepada nama Yesus. Segala, termasuk iblis juga, Lucifer harus tunduk kan. Amin. Segala yang ada di langit, yang di atas bumi dan di bawah bumi. Nah, ini mungkin kerajaan gelap ya, di bawah bumi. Saya ingat peristiwa Yesus turun ke dunia orang mati itu, dia yakin nggak ada yang bisa menahannya. Amin. Di bawah bumi itu Sakatrul maut nggak bisa menahan Yesus, karena nama itu nama yang berkuasa di atas dan di bawah. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Kisah Rasul 4:12 kita tahu juga, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini bukan masalah keselamatan masuk sorga saja, Pastor. Ya, keselamatan itu satu paket. Satu paket, betul. Termasuk kesembuhan di dalamnya, berkat keuangan, kesehatan, pemulihan keluarga, jodoh, itu semua berkat dari Tuhan. Dan segala berkat itu dikatakan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 3. Yes. Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan, itu telah, Pastor, bukan akan telah ya? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Maksudnya segala berkat rohani yang datang dari sorga itu turun kepada kita dalam Yesus. Amin. Di sorga pasti kan ada kelimpahan kan, di sorga pasti ada kesehatan kan. Pasti. Semuanya yang baik ada di sorga. Kan? Masih ada damai di sorga juga kan, pasti. Di sorga pasti ada sukacita. Semua diberikan di dalam Yesus Tuhan. Kristus. Itu artinya kita berdoa di dalam nama Yesus karena mengingat karya Yesus yang sudah selesai. Amin. Dan di sanalah iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya, kuasa bilurnya kita disembuhkan, kuasa namanya iblis dipatahkan, diusir. Amin. Itu artinya kita berdoa dalam nama Yesus, bukan mantra. Ya, Pastor ya. Amin. Nah, ini ayat yang terakhir, Pastor. Setelah ini nanti kita bisa tanya jawab ya, Pastor ya. Oke. Terakhir nanti mungkin lebih banyak tanya jawab, lebih bagus supaya kita bisa dapat lebih banyak inti daripada apa yang kita bicarakan. Nah, Roma 5 berkata begini, ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya begini, pengharapan kita bisa mengecewakan karena kita bergantung kepada kasih kita kepada Allah, Pastor. Kita berusaha mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, berbuat baik, memberi, beribadah, berdoa, berpuasa, supaya kita mendapat. Betul.
Berarti kita sedang memakai doa kita, puasa kita, pemberian kita, alat tukar untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Betul. Dan itu penghinaan, Pastor. Iya, betul. Itu penghinaan. Karunia Tuhan itu nggak bisa dibeli. Saya ingat Simon ingin memberi karunia Tuhan. Paulus berkata, terkutuklah engkau. Jangan kita beli karunia Tuhan. Terlalu besar untuk diberi, itu penghinaan. Amin. Penghinaan, Pastor. Itu benar-benar penghinaan. Kita memberi dengan menganggap apa yang kita lakukan bisa menjadi alat tukar, padahal nilai yang kita lakukan, perbuatan baik kita kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa. Nah, makanya supaya pengharapan kita tidak mengecewakan, jangan bergantung kepada kasih kita kepada Allah. Tapi kita bergantung kepada kasih Allah kepada kita. Amin. Wow, ini luar biasa. Kita bergantung kepada kasih Kristus kepada kita yang telah mengasihi kita. Amen. Sejak kita masih berdosa. Amin. Kita nggak berharap karena kita baik, kita berharap karena Tuhan baik. Amin. Kita nggak berharap karena kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita berharap karena Tuhan telah memberikan anaknya mati di kayu salib bagi kita. Yes. Amin. Nah, memang ini menarik ya, Pastor ya, karena saya pun dulunya ya, sekitar ya 9-10 tahun lalu, pola pikir sekalipun sudah menjadi seorang, katakanlah seorang pastor gitu ya, saya berpikir tadinya bahwa ya saya harus melakukan lebih banyak gitu ya. Kan saya harus mengasihi Tuhan saya dengan sekuat tenaga, dengan akal budi dan semuanya itu. Kan itu ditulis di dalam Alkitab. Gitu ya, di dalam Matius pasal 22 kalau tidak salah itu. Ya, sampai Tuhan, iya. hatimu gitu, Iya, Pastor. jadi kan bicara tentang hukum ya, hukum yang Yesus sampaikan. Sebenarnya Yesus tidak mengajarkan, tetapi Yesus menjawab pertanyaan waktu itu kan. Hukum apa yang terbesar gitu kan? Ya, Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan. Ahli Taurat, Pastor. Iya, ini ahli Taurat yang bertanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, saya bisa menjelaskan juga, tapi kita sedikit supaya teman-teman juga mendapatkan berkat ya. Jadi Ya, apa salahnya dengan kalau kita tuh mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan? Nggak salah kan kalau kita mengharapkan Tuhan membalas? Oh, sama sekali tidak salah, Pastor. Tidak salah ya. Salah. Iya. Pengharapan kita itu nggak salah. Justru Tuhan ingin kita bergantung sama Dia dong dalam segala kebutuhan kita. Tetapi yang menjadi masalah ketika harapan kita digantungkan pada perbuatan baik. Itu. Di situ poinnya sebenarnya kan. Itu sama aja begini, Pastor. Kita dengan orang tua kita akan dapat makan kalau kita bekerja. Terus kita udah bekerja, bilang makan dong sekarang mah, udah kerja. Besok lagi makan dong, akan lebih. Orang tua kita bisa tersinggung loh. Nggak kerja pun pasti dikasih makan kan? Ya, masalah kita kerja atau enggak, kita anaknya pasti dikasih makan lah. Iya. Tuh, tapi orang tua kita suruh kita kerja kan sebetulnya melatih kita. Melatih kita. Supaya betul. kita nggak jadi malas gitu. Betul, setuju. Nah, setuju. Tuhan juga menyuruh kita memberi, bukan Dia berkekurangan, Pastor, tapi melatih hati kita nggak mencintai uang, kan begitu? Iya, betul. Iya. Betul nggak, Pak? Betul sekali. Jadi bukan alat tukar. Kalau alat tukar, itulah kesalahannya. Sehingga kita akhirnya bergantung lagi kepada hukum Taurat, dan kita bisa terkutuk malah. Iya. Kalau kembali kepada hukum Taurat, kalau kita berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena kita berkata, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah puasa, Tuhan saya sudah memberi, mana Tuhan? Itu sama aja kita berkata tadi tuh, bahwa aku berjasa Tuhan, sekarang ayo beri. Padahal kitab Roma mengatakan, siapa sih yang pernah memberi sesuatu sehingga Tuhan bisa membalasnya? Atau apakah Tuhan kekurangan sehingga kita harus memberinya? Apakah Anda begitu berjasa sampai Tuhan menjawab doa Anda? Enggak lah. Iya, betul. Saya percaya Pastor dari pengalaman hidup kita juga ada lah. Iya. Kita nggak berdoa, Tuhan jawab. Dan kita tahu itu kasih karunia Tuhan.
Dan doa kita kan nggak sempurna, Pastor. Betul. Puasa kita nggak sempurna. Pelayanan kita nggak sempurna. Pemberian kita nggak Nggak sempurna. sempurna. Jadi sekarang apa maknanya dan apa tujuannya kalau kita memberi dengan mengatakan untuk Tuhan, Pastor? Jadi Ya, misalnya emang- seorang mau memberi nih ya kan Ya. dia melayani, saya memberi untuk Tuhan. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan sebenarnya tidak butuh, tetapi bagaimana kita bisa memaknai pemberian kita gitu ya? Itu sebenarnya apa gitu? Kalau kita masukkan dalam pemahaman, ini sebenarnya bukan pemahaman baru ya, tetapi bicara tentang kasih karunia yang sesungguhnya. Nah, ini seperti apa kalau kita melayani, memberi, bahkan kita seakan-akan saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, itu dimaknai seperti apa di dalam kasih karunia? Ya, ini hebatnya Tuhan ya, Pastor ya. Ya. Hebatnya Tuhan begini. Waktu kita memberi, sebetulnya kan kita nggak memberi kepada Tuhan kan. Iya. Uang kita itu, Pastor pernah nggak persembahan yang Pastor terima itu tiba-tiba setelah minggu selesai malaikat datang minta uangnya bawa ke sorga? Datang ambil di pundi-pundi begitu ya. Banyak bendahara Pastor deh ya. Kan uang dipul di bendahara gitu ya. Iya. Pintu rumahnya diketok sama malaikat 1 jam setelah ibadah gitu, atau malam-malam setelah ibadah selesai atau besoknya, dan uangnya minta dong mau dibawa ke sorga lagi pembangunan. Bendahara saya nggak pernah lapor ada malaikat datang. Nggak ada lah. Uang kita sebetulnya dari kita, oleh kita, untuk kita juga, Pastor. Betul Iya, kan? amin, betul. Dan sebagainya. Tapi ini yang luar biasanya, Pastor. Iya, ini perlu kita dengar teman-teman ya. Tuhan memperhitungkan pemberian kita itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Wow. Sekalipun dia nggak butuh, tetapi itu Sekalipun ya, dihitung nyatanya sebagai dia nggak pemberi. terima secara langsung. Iya. Tapi dia anggap pemberian itu kepada hambanya, kepada umatnya, kepada Iya. pelayanannya, pemberian kepada dirinya sendiri. Dan Amin. akan menuai apa yang telah kita tabur itu pasti. Gitu. Iya. Itu hebatnya Tuhan, Pastor. Itu hebatnya Tuhan. Tetapi sekali lagi kita memberi ya, Pastor ya. Iya. Bukan untuk dikasihi, dijawab doa oleh Tuhan, tapi Iya. kita memberi karena hati kita memang sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Hati kita sudah dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh cinta Tuhan, dijamah oleh kasih Tuhan yang tak terbatas itu. Yes. Ya, Amin. semua pernah muda nih, Pastor ya. Pastor Iya. ingat nggak waktu masa pacaran dulu? Waktu hati kita disentuh oleh orang yang kita cintai, uang kan juga keluar ya, Pastor ya. Itu dengan sendirinya ya, tanpa disuruh-suruh ya. Saya bahkan melihat yang lebih ekstrim, Pastor. Yang lebih ekstrim begini, ada orang yang jarang mandi, mungkin 1 minggu mandi sekali atau 2 minggu sekali, begitu pacaran tiap hari mandi loh, Pastor. Ya memang harus tiap hari mandi. Tapi ini orang tadinya nggak suka mandi ya, tiba-tiba Dia jadi jatuh cinta, Pastor. jadi termotivasi untuk mandi terus. Orang yang jatuh cinta itu pelit jadi boros loh, Pastor. Iya, betul. Udah, Pastor. Nah, itulah yang kita alami ya di dalam kasih Tuhan, karena kita merasa dikasihi oleh Tuhan dengan luar biasa. Kasih Allah dicurahkan di hati kita tadi. Amin. Tadi ya dikatakan ya dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hati loh. Iya. Iya. Artinya kita mengalami itu di hati kita. Betul. Nah, Kita merasakan kasih iya. Tuhan. Saya sambil kita ngobrol ini saya pengalaman saya gitu ya. Ya. Setelah saya merasakan bahwa ternyata kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya merasa bahwa saya sepertinya ada energi baru, seperti ada satu motivasi yang luar biasa, dan saya bisa melakukan lebih dari apa yang sebelumnya gitu ya. Yang tadinya yang ya biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah saya semakin menyadari bahwa kasih Tuhan itu berlimpah dalam hidup saya, wah, itu saya merasa berbeda, Pastor. Ternyata itulah yang dikatakan tadi ya, bahwa karena pengharapan kita tidak disandarkan lagi dari perbuatan kita,
Ya. Tapi pengharapan kita karena kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya. Dan kasih Tuhan itu yang menuntun saya dan yang menggerakkan saya untuk melakukan bahkan yang belum pernah saya lakukan. Itulah luar biasanya kalau kita mengalami kasih karunia Tuhan. Betul. Pastor, ada cerita di Alkitab, Pastor ingat nggak cerita anak hilang? Oh iya, betul. Iya. Betul. Dia sebetulnya pasti kurang ajar. Teman-teman semua juga ingat cerita ini. Iya. Ini anak yang kurang ajar, Pastor. Orang tuanya belum meninggal, tapi dia minta warisan. Betul. Udah gitu dia jual hartanya loh. Iya. Seolah-olah harta ayahnya bagi dia nggak ada artinya. Dia benar melupakan ayahnya, terus pergi ninggalin ayahnya. Ini anak-anak kurang ajar ini. Iya. Dan akhirnya inilah hidup kita ketika meninggalkan Tuhan. Akhirnya semuanya akan habis karena nggak kekal kan. Dan habis kerja kepada orang yang punya babi. Untuk makan makanan babi aja nggak boleh. Artinya dia sebetulnya lebih rendah dari babi loh. Iya. Itu yang iblis lakukan loh ketika kita lari dari Bapa kita loh. Betul. Hidup kita akan hancur-hancuran. Saya ingat ketika Petrus kecewa, dia kembali menangkap ikan sehari-harian, Yohanes 21 itu mengatakan mereka nggak dapat apa-apa. Sekalipun mereka profesional loh. Iya. Mereka profesional kan, Pastor. Mereka bukan orang yang sembarangan, profesional dalam bidangnya. Iya. Mereka tahu ikan tongkol di mana, teri di mana, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa? Mereka lari dari Tuhan masalahnya. Iya. Mereka dari kasih karunia Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menghampiri mereka. Amen. Dan anak terihang ini, Pastor, ketika dia di penderitaan itu, dia berkata, di rumah Bapakku lebih baik. Amen. Artinya, dia hanya tahu sedikit kebaikan bapaknya, dan dia mau pulang jadi pembantu. Iya. Tapi Alkitab bilang, dia ingat baiknya bapaknya. Bapaknya baik, bukan hanya sama anak ya, sama pembantunya aja baik. Amin. Terus dia kembali. Jadi kasih Tuhan itulah yang menuntun dia kembali, Pastor. Yang mengubah ya, kasih merubah. Dia tahu papanya, dia ingat kebaikan papanya. Untuk pembantunya aja baik. Jadi dia berkata, aku jadi pembantu papa aja lebih baik daripada aku di sini. Tapi begitu dia pulang, Pastor, sedang dalam keadaan bau babi ya. Pastor pernah masuk kandang babi nggak? Pernah. Oh, ngeri ya, Pastor, masuk di situ baunya nggak keluar-keluar loh. Beneran. Nempel di baju, mesti Betul. pulang ganti baju. Padahal kita cuma lewat doang kan. Iya. Betul. Itu. Nah, anak ini kan ketika pulang bapaknya nggak bilang cuci bajumu dulu. Ganti baju dulu. Dipeluk loh. Itu Langsung tanda dipeluk. Allah loh. Yang menerima kita apa adanya, memeluk kita luar segala biasa. kita. Dan dia punya pengharapan itu sekedar jadi pembantu. Tapi diterima lebih daripada pembantu. Oh, itulah. Karena Kalau dia kita nggak percaya pernah kebaikan berubah ya, kasih Tuhan itu. Pastor. Kalau kita Luar percaya biasa. kebaikan Tuhan itu, kasih karunia itu membuat kita mendapatkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Tapi kira-kira apa ya, Pastor? Sorry saya potong. Apa yang membuat, maaf bicara, orang Kristen pada umumnya mengatakan, ya saya mengerti dan menerima kasih karunia, tapi dalam prakteknya seringkali kita melihat mereka sulit untuk menerima kasih Tuhan yang benar-benar pure dan benar-benar abound gitu ya, berlimpah-limpah itu. Seakan-akan bagi mereka tuh nggak cukup dengan hanya kasih Tuhan, harus mereka ikut juga memberikan apa ya, andil supaya kasih Tuhan itu menjadi sempurna karena ada andil dari manusia. Apa kira-kira penyebabnya itu, Pastor? Salah satu, Pastor ya, salah satu nih dari banyak hal ya. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, Pastor. Kalau Injil itu masih tertutup, ya tertutup juga untuk orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah yang adalah gambaran Kristus itu. Oh iya. Jadi salah satunya memang ilah zaman ini. Jadi Bisa diselubungi, jadi. ya, matanya belum dibukakan gitu. Dan memang kan agama itu menarik, Pastor. Menarik. Ya. Kekuatan kita menarik untuk kita mendapatkan sesuatu. Karena memang kesombongan manusia, kita lebih suka dapatkan sesuatu dengan bekerja daripada hadiah. Iya. Kayaknya hadiah nilainya kok rendah banget ya.
Tapi kalau bekerja itu hak saya gitu. Dan orang bisa berbangga untuk hal itu. Saya udah bekerja dan saya punya ini. Dan ini saya, ini karena saya. Itu lebih menarik, Pastor. Betul, betul. Jadi agama itu lebih menarik. Dan agama itu selalu membawa kita pada self-center kan. Betul, fokus pada diri sendiri. Diri kita sendiri. Betul, fokusnya diri sendiri, usaha kita, kebaikan kita, dan kita bawa itu dalam hubungan kita dengan Tuhan yang nggak laku. Betul. Nggak laku. Dan waktu kita berdoa, kita nangis-nangis, kita memberitahu tentang kebaikan kita di hadapan Tuhan, kita bisa kecewa, padahal kalau kita baca Alkitab, kebaikan kita bagi Tuhan kain kotor. Kain kotor. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum Pastor Jimmy lanjut, kita sapa dulu pemirsa, VOG viewers malam hari ini yang sudah bergabung ya Pastor ya. Ya, silakan Pastor. Shalom semua teman-teman ya. Ada Shalom. Ibu Viana dari Sambas, Viana Chen. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Juga ada Pastor Octavianus Sitorus. Shalom Lai, apa kabar? Puji Tuhan ya, semoga diberkati. Saya juga diberkati dengan renungan-renungan dari Pastor Sitorus nih setiap pagi. Saya lihat dia suka berbagi kabar baik juga. Ada sahabat kita juga Pastor John Onibala. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom Pastor Onibala. Ya. Waduh. Ada saudari kami juga di Singapura, Marta ya. Shalom Marta. Dan ada juga Pak Benny Benedictus Tan, shalom. Dan saya yakin banyak lagi teman-teman yang mengikuti malam hari ini sekalipun tidak memberikan respon secara langsung, tapi saya percaya kita sedang diberkati mendengarkan kabar baik yang disampaikan melalui Voice of Grace. Dan masih bersama dengan kita Pastor Jimmy. Silakan Pastor dilanjutkan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan ini bagi kita orang percaya. Haleluya. Ya, Pastor, kita akhiri Pastor dengan Ibrani 6, Pastor. Ibrani 6 ya. Oke. Ya, ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Tuh. Ya, Alkitab berkata, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amen. Bicara tentang belakang tabir, mungkin Pastor bisa munculkan gambarnya. Ya, ini bicara tabir itu bicara mengenai pembatas antara ruang suci dengan ruang maha suci. Ya. Dan imam biasanya akan masuk setahun sekali di ruang maha suci itu untuk memercikan darah, dan di sini ketika imam diterima dia keluar dengan selamat, artinya bangsa itu doanya didengar. Iya. Gitu kan? Ketika darah dipercikan, mereka masuk ke ruangan ini memercikan di peti perjanjian itu darah, tanda penyucian, umat disucikan. Ketika imam bisa keluar hidup-hidup, itu artinya mereka diterima. Jadi imam masuk ke sini dengan rasa takut. Iya. Nah, bisa mati dia di sini kalau dia salah di dalam mengorbankan korban. Ada dosa sedikit saja langsung. Ada dosa sedikit aja, itu hukum Taurat. Nah, kabar gembiranya Pastor, kematian Yesus telah menghancurkan atau merobek tabir itu. Amen. Jadi tidak ada lagi sekat. Dulu cuma imam yang bisa masuk, imam besar saja setahun sekali. Sekarang semua orang bisa datang kepada Tuhan. Amen. Yesus dikatakan membawa pengharapan kita yang seperti Saul sampai ke ruang maha suci ini. Amin. Amin. Artinya Yesus membawa doa kita, pengharapan kita di hadapan Bapa. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Yesus yang membawanya. Kita dibawa oleh Yesus ke hadapan Bapa, seperti Yesus diterima di hadapan Bapa, kita juga diterima di hadapan Bapa. Haleluya. Seperti Yesus dibenarkan, kita juga dibenarkan karena kita punya perantara namanya Yesus. Amin. Yesus telah membawa pengharapan kita sampai ke ruang maha suci di hadapan Bapa, supaya oleh korban dia semua jawaban-jawaban doa kita dikatakan ya dan amin. Amin. Puji ya, Tuhan. Alkitab berkata bahwa di dalam Yesus semuanya ya, tidak ada kata tidak. Ya.
Kalau Iya. perjanjian lama tadi kan orang dijawab doa. Ada yes, ada no. Yesus ada no tergantung perbuatan. Sekarang tidak. Dengan Yesus ada kepastian, termasuk keselamatan adalah sebuah kepastian. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu mengenal ini, Pastor. Kalau orang-orang nggak yakin keselamatannya, terutama orang Kristen, waduh, kayaknya perlu belajar lagi tentang hal ini. Karena perbedaan kekristenan dengan agama lain, kita punya kepastian keselamatan. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena karya Yesus yang sudah selesai itu. Haleluya. Jangan jalan kepada Bapa. Tidak Amen. ada orang yang diselamatkan tanpa Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa teman-teman semua. Haleluya. Pastor Jimmy, Ya, dahsyat sekali. Bukan kitanya tetapi kekuatan, kuasa dari Injil ini, Injil kasih karunia ini. ya betul. Dan memang harapan dan doa kita, siaran ini adalah tujuannya untuk supaya setiap kita orang percaya, bahkan bagi mereka yang belum percaya, boleh melihat bahwa sungguh Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita akhiri dalam doa, karena tadi Pastor Jimmy sudah menyelesaikan presentasinya firman Kristus yang sudah dibagikan, mungkin Pastor boleh tambahkan dengan closing statement kira-kira inti daripada tentang pengharapan yang tidak mengecewakan ini bagi kita semua, untuk kita selalu ingat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Silakan Pastor. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, taruhlah pengharapan Anda dasarnya itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti Roma 5 ayat 5 tadi mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi mengecewakan kalau Anda bergantung kepada kasih Anda kepada Tuhan. Perbuatan baik Anda, kesetiaan Anda, pemberian Anda pasti kecewa. Ya. Tapi ketika Anda memberikan Yesus dasar pengharapan Anda tidak akan kecewa. Yes. Karena Anda tahu Tuhan memberikan segalanya bukan karena Anda baik, tapi karena Dia baik. Karena Dia baik. Saya nggak berkata kita nggak perlu berbuat baik, Pastor. Iya, Karena berbuat baik itu adalah tanda bahwa Anda sudah diselamatkan. betul. Bahwa Anda sudah dijamah oleh kasih Tuhan. Yes. Tetapi Tuhan tidak mau perbuatan baik Anda, ibadah Anda, doa Anda, semua yang Anda berikan menjadi alat tukar untuk Anda mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan dari Tuhan. Pengharapan kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku. Luar biasa. Kasih karunia yang adalah karya Kristus untuk kita, itu adalah sumber pengharapan kita, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Saya dengan Pastor Jimmy tadi juga sudah membahas, kalau kami menyinggung tentang perbuatan baik, itu bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Justru sebaliknya, karena kita sudah diselamatkan, maka buah-buah dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita adalah perbuatan baik itu. Dan perbuatan baik bukanlah sebuah semacam salah satu alat tukar kita kepada Tuhan, atau kita berbuat baik supaya Tuhan lebih mengasihi kita, tidak. Tapi kita berbuat baik itu semua karena kita lebih dahulu sudah mengalami kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan, boleh Pastor Jimmy ya? Sedikit saja. Karena tadi saya menyinggung Matius 22 ayat 37. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, kumanakah yang terutama? Dan Yesus berkata bahwa dia mengatakan tentang hukum Taurat. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, Yesus melanjutkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sebagai orang Kristen seringkali membaca ayat ini, menelan ini mentah-mentah, dan kita pikir itu adalah untuk kita. Sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang substansi dari hukum Taurat adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi dan sangat sempurna tuntutannya. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Ya, hukum yang pertama maupun hukum yang kedua. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu.
Makanya sebenarnya kita semuanya gagal untuk melakukan itu. Oleh karena itu Yesus datang sebagai kasih karunia, supaya dia sendiri yang menggenapi hukum Taurat itu. Karena dalam beberapa slide tadi ada gambar 10 hukum gitu ya. Sehingga kita tidak salah mengerti tentang 10 hukum ini. 10 hukum ini tidak berlaku lagi untuk kita dalam hal kita beriman kepada Yesus. Tidak, saudara. Iman kita bukan lagi berdasarkan hukum-hukum itu, tapi iman pengharapan kita berdasarkan daripada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan dan menggenapi semua hukum itu untuk kita. Sehingga hari ini kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia dan kita boleh memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa tadi saya tandaskan lagi? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil dan sukses menjalankan dua hukum tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang termaktub dalam 10 hukum itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus datang menggenapi hukum Taurat sehingga kita boleh mengalami kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Hukum itu tidak ditulis lagi di loh batu, tetapi hukum Kristus yang dia datang sebagai kasih karunia itu tertulis di dalam hati kita. Dan itulah kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kita. Puji Tuhan, semoga firman Kristus yang disampaikan oleh Pastor Jimmy untuk kita malam hari ini boleh menjadi berkat. Dan saya percaya itu juga boleh menuntun kita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, tadi kita